Jujur ya, sampai sekarang gue masih belum paham kenapa cewek-cewek tuh suka sama cowok-cowok yang bad boy. Kenapa sih cewek tuh suka banget sama cowok yang tampangnya kelihatan bandel dan nakal. Dari penampilan aja, kita tuh bisa menilai bahwa cowoknya ini tuh bakalan membawa kabar buruk buat ke cewek atau enggak. Nah, kebanyakan ya udah tahu dia bakalan bawa kabar buruk, si cewek masih aja mau berhubungan dengan si cowok. Gue paham juga kalau kita tuh nggak boleh judge the book by the cover. Tapi kalau dari covernya aja udah bermasalah, ya besar kemungkinan isinya kan bermasalah juga. Yang lebih parah lagi adalah ada nih satu cerita di mana sang cewek itu rela mau dan menikah dengan satu cowok yang mengakui dirinya sebagai iblis. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan Agustus tahun 1985 di California, ada seorang pria yang dijuluki sebagai El Matador masuk diam-diam ke sebuah rumah. Dia masuk melalui jendela kamar sambil juga membawa senjata berupa handgun. Pas itu di kamar ini di hadapannya dia ada seorang bapak-bapak random yang sedang tertidur. Tanpa berbasa-basi dulu ya, El Matador mengarahkan pistolnya dan menembakkan 5 peluru ke pria ini. 3 di kepala dan 2 di dadanya. Setelah menghabisi si bapak-bapak random, El Matador ini pergi ke ruangan lain dan langsung menyekap seorang wanita muda. Dia lalu mengikat sang wanita dengan dasi lalu mengeluarkan pisaunya. El Matador kayak menakut-nakuti si wanita ini dengan pisau besarnya. Otomatis si wanita ini menjadi ketakutan dan memohon untuk tidak dibunuh. Ketika si wanita muda ini melihat mata El Matador, dia bersaksi bahwa dia sedang melihat penjelmaan iblis. El Matador lalu berkata, "Bersumpahlah kamu demi aku, sang iblis." Nah, itu tadi adalah salah satu kesaksian dari seorang wanita yang pernah bertemu langsung dengan sang iblis. Beruntungnya adalah sang wanita ini dibiarkan hidup oleh sang iblis alias El Matador. Di satu sisi lain, wanita ini sengaja dibiarkan hidup supaya dia bisa menyebarkan kengerian mengenai kasus-kasus lain yang dibuat oleh sang iblis. Bisa dibilang ya, sang iblis atau julukan lainnya El Matador adalah seorang pria yang benar-benar sakit, yang juga bisa dibilang salah satu manusia paling buruk dalam sejarah manusia. Sang iblis ini atau El Matador diketahui adalah seorang pria yang bernama Ricardo Ramirez. Ricardo Ramirez adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 29 Februari 1960 di Texas, Amerika Serikat. Ramirez adalah seorang pembunuh berantai, penculik, pelaku pelecehan, dan juga pencuri yang beraksi dari bulan Juni tahun 1984 sampai Agustus tahun 1985. Dia setidaknya membunuh sekitaran 14 orang dan melecehkan serta menyiksa puluhan wanita. Ramirez selain dijuluki sebagai El Matador, dia juga dijuluki sebagai Night Stalker karena modus operandusnya adalah menyerang dan membunuh penduduk kota Los Angeles pada saat malam hari. Dalam aksinya, dia biasanya bakalan masuk diam-diam ke rumah orang secara random melalui jendela ketika para penghuni rumah itu sedang tertidur. Saat itu ya, dia tanpa basa-basi lagi nih membunuh penghuni pria. Sehabis itu, dia bakalan pergi ke kamar penghuni wanita dan melakukan pelecehan seksual ke mereka. Terkadang wanitanya ini bakalan dibunuh juga. Di lain waktu, bakalan dilepaskan begitu aja. Jika dia memutuskan untuk melepaskan korbannya, dia akan memaksa sang wanita untuk memuja dan bersumpah demi nama sang iblis. Entah kenapa ya, Ramirez begitu terobsesi pada ajaran satanisme sampai-sampai dia menjadi salah satu anggota tetap di gereja yang menganut ajaran satanisme. Lalu pada tanggal 31 Agustus tahun 1985, sekitaran jam 8 pagi, kantor polisi lokal yang ada di kota Los Angeles ini sedang sibuk. Banyak dari kantor polisi mendapatkan panggilan darurat karena adanya keributan di suatu daerah. Laporan yang polisi terima pada saat itu adalah dikabarkan ada perkelahian antar warga yang menimbulkan keributan besar. Polisi yang menerima laporan ini langsung dengan cepat pergi menuju ke tempat kejadian perkara. Pas sampai di TKP, para polisi melihat ada banyak warga di situ yang sedang geram, murka, dan marah itu memukulin satu orang. Orang yang dipukulin ini udah bonyok di seluruh tubuhnya. Bajunya udah sobek gak karuan, kondisinya lemas, tidak berdaya, dan penuh luka berdarah. Mereka mengamankan situasi dan mengamankan juga orang yang sedang dipukulin oleh warga sekitar. Ternyata orang yang dipukulin ini adalah
Ramirez. Satu hari sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus tahun 1985, Ramirez ini sedang naik bus menuju Arizona untuk mengunjungi saudaranya. Tanpa dia sadari, pada hari itu, Ramirez telah menjadi berita utama hampir di seluruh acara televisi, surat kabar, dan juga bahan perbincangan orang-orang yang ada di Los Angeles. Foto wajahnya ini juga dirilis oleh polisi ke publik dan jadilah Ramirez sebagai buronan. Pada hari itu, fotonya kan baru dirilis dan cerita mengenai kejahatannya Ramirez itu belum begitu menyebar. Jadinya orang tuh belum pada ngeh nih dengan Ramirez yang lagi naik bus. Besok harinya, pada tanggal 31 Agustus tahun 1985, Ramirez balik lagi ke Los Angeles. Pas itu, Ramirez lagi berjalan dan di depannya tahu-tahu ada petugas polisi yang sedang patroli. Ramirez dengan sigap ya menghindar masuk ke Toserba dan berusaha tuh untuk blending, untuk menyamar sebagai pengunjung. Pas masuk ke Toserba, Ramirez bertemu dengan sekelompok ibu-ibu Hispanik. Ibu-ibu Hispanik ini melihat Ramirez, mereka kayak loading dulu, kayak bingung dulu ya. Tapi beberapa saat kemudian, ibu-ibu ini itu semua langsung ketakutan dan berteriak histeris. Awalnya, Ramirez ini agak kaget dengan ibu-ibu yang mendadak teriak pas berhadapan dengan dia. Pas Ramirez nengok ke sekitarnya dia notice bahwa di dalam Toserbanya ini itu menjual beberapa koran atau majalah yang covernya adalah mukanya Ramirez. Di Toserbanya ini ada semacam papan pengumuman gitu atau majalah dinding yang terpasang juga fotonya Ramirez dengan tulisan wanted. Ramirez yang sadar bahwa situasi ini tidak menguntungkan dirinya, segera melarikan diri dari Toserba dengan keadaan panik juga. Dia kabur tuh berlari dengan cepat di pinggir jalanan Los Angeles. Pas lagi berlari, Ramirez sempat menotis ada sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Dia berusaha tuh untuk mencari mobil ini. Rencananya dia mau kabur menggunakan mobil curiannya ini. Tapi pas Ramirez ingin menghidupkan mobilnya, dia ditarik paksa keluar oleh satu warga sekitar. Satu warga sekitar ini mengira bahwa Ramirez adalah maling mobil. Pas dia melihat wajahnya dengan jelas ya, si pria random ini sadar bahwa pria yang baru aja dia tarik ini adalah si Ramirez, si El Matador alias Night Stalker, alias juga Sang Iblis. Satu warga ini sempat memukul dengan keras si Ramirez. Walaupun Ramirez terkena pukulan dengan telak, dia menggunakan momentum ini untuk kabur dan berlari dengan cepat. Pada saat kabur, Ramirez lari tuh ke seberang jalan. Pas ini dia berusaha ya untuk menjambret dan mengambil kunci dari seorang wanita random. Tapi si wanita random sempat memberikan perlawanan dan Ramirez mau nggak mau kesulitan tuh untuk menjambret. Gak lama suami dari sang wanita langsung memukul kepalanya Ramirez dengan sebuah besi. Ramirez pun tersungkur dan langsung dipukulin tuh oleh warga sekitar. Lebih dari 10 orang warga sekitar langsung mengerumuni Ramirez. Mereka semua dalam kondisi yang sangat marah dan udah mengamuk. Ramirez badannya ditindihin, kepalanya dipukulin, badannya ditendang, pokoknya dihajar habis-habisan. Nggak lama polisi pun akhirnya sampai di TKP dan langsung mengamankan situasi. Ramirez pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan siap untuk disidang di pengadilan. Lalu pada tanggal 20 September tahun 1989, dia dijatuhi hukuman mati dengan cara diracun menggunakan gas mematikan. Ramirez dihukum atas tuduhan berupa 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pelecehan seksual, dan juga 14 perampokan. Selesai putusan, dia memberikan komentarnya kepada rekan media. Komentarnya adalah, Gak masalah, kematian selalu ada. Sampai jumpa di Disneyland. kalau lo berpikiran bahwa cerita Ramirez aka El Matador, aka Night Stalker, aka Sang Iblis ini telah berakhir, well, tunggu dulu cuy. Ternyata sejahat apapun Sang Iblis, masih ada loh wanita yang mencintai dia. Kasus Ramirez aka El Matador, aka Night Stalker, aka Sang Iblis ini menarik banyak perhatian media. Ketenaran Ramirez itu tidak hanya sampai di persidangan aja, tapi di luar sana banyak orang yang mengetahui kejahatan yang sangat-sangat sadis. Selain karena banyaknya jumlah korban, banyak yang bilang kalau Ramirez ini memiliki wajah yang tampan. Selain wajahnya yang tampan dan mempunyai karisma tersendiri ya, untuk manusia seperti kita yang masih berpikiran lurus dan normal, gak akan pernah lah untuk kita tuh ngedekatin seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Anehnya adalah entah kenapa ada aja nih kemunculan fans atau penggemar yang tergila-gila dengan Ramirez. Jumlahnya bukan cuma 1 atau 2 atau 3 doang, tapi belasan, bahkan juga ratusan itu ngaku sebagai penggemarnya Ramirez. Pada penggemar Ramirez ini dengan secara rutin ngebuat jadwal kunjungan ke penjara untuk berbincang langsung dengan Ramirez. Selain itu juga mereka semua saling menyurat tuh yang isinya adalah kekaguman mereka dan pernyataan cinta mereka kepada Ramirez. Tidak sedikit pula di antara fansnya Ramirez ini mengajak Ramirez untuk
berhubungan melalui surat-surat tersebut. Entah kenapa ya, Ramirez menurut fansnya, walaupun Ramirez mempunyai segudang kejahatan, dia terlihat seperti mempunyai daya pikat yang luar biasa. Salah satu wanita yang terpikat oleh Ramirez itu bernama Doreen Lioy. Doreen Lioy adalah seorang editor freelance di majalah remaja yang berasal dari California. Dia lahir pada tanggal 1 Maret 1955 dan memiliki saudara kembar identik yang menolak untuk disebut namanya. Nah, awal mula bibit cinta Lioy ini muncul ketika Lioy sedang menonton berita dan juga liputan mengenai kisah hidupnya Ramirez. Pada saat itu, kesan pertama Lioy terhadap kasusnya Ramirez dan juga cerita Ramirez adalah Lioy ini kasihan kepada Ramirez. Lioy yang tadinya hanya sekedar kepo ya, sekarang malah menjadi bersimpati kepada Ramirez. Dari sinilah Lioy mulai mengirimkan surat kepada Ramirez. Diketahui ya, Lioy mulai melakukan hal ini sejak tahun 1985. Gak lama setelah Ramirez itu dipenjara untuk menunggu proses persidangan. Lioy juga sering mendapatkan surat balasan yang dikirimkan Ramirez dari dalam penjara. Nah, terjadilah tuh interaksi di antara Lioy dan juga Ramirez melalui surat menyurat. Dari surat menyurat ini, hubungan mereka itu semakin akrab dan semakin lama. Lioy itu berlanjut mengunjungi Ramirez yang masih mendekam di dalam penjara. Kunjungannya ini semakin lama juga semakin intens. Yang tadinya seminggu sekali, sekarang menjadi 4 kali dalam seminggu. Dari sinilah muncul tuh bibit-bibit cinta yang tumbuh di dalam hatinya Lioy. Diketahui ya, dalam rentang 11 tahun, Lioy itu mengirimkan sekitar 75 surat cinta kepada Ramirez. Lioy tidak hanya membela Ramirez di mata masyarakat umum, tetapi juga memuji Ramirez di setiap wawancara. Lioy sempat dalam sebuah wawancara dengan CNN bilang bahwa Ramirez itu aslinya adalah orang baik yang lucu, menawan, hebat, dan juga mudah akrab dengan banyak orang. Walaupun begitu, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan Lioy. Masyarakat berpendapat bahwa ya jelas-jelas kalau Ramirez ini mempunyai track record kejahatan yang kejam. Gak cuman sekali loh, tapi berkali-kali. Dia bahkan enjoy dalam melakukan kejahatannya. Menurut masyarakat, gak ada penculik, pembunuh, sekaligus juga pelaku pelecehan seksual yang pantas dicap dengan sebutan orang baik. Begitu hubungan antara Lioy dan Ramirez ini menjadi terlihat serius dan viral di media pada waktu itu ya, keluarganya Lioy langsung mencoret nama Lioy dari kartu keluarga. Hal ini diungkapkan dari saudara kembarnya Lioy. Pada saat itu, saudara kembarnya Lioy itu berkata, "Sial bagi saya yang selalu dikaitkan dengan saudara kembar saya. Kita memang saudara kembar, tapi saya tidak seperti saudara kembar saya. Saya dan keluarga tidak ingin punya hubungan dengan hal ini. Ini adalah peristiwa yang menyakitkan buat keluarga kita." Lalu pada tahun 1988, kejadian mengejutkan mulai terjadi. Pada saat itu, pada saat masih di dalam penjara, Ramirez melamar Lioy untuk menikah. Sayangnya mereka berdua tidak bisa menikah sampai tahun 1996 dengan berbagai macam alasan dari pihak yang berwenang. Lioy dan Ramirez pada akhirnya menikah juga tuh, tapi ya dilakukan di penjara yang ada di California. Acara pernikahan di antara Lioy dan Ramirez itu diadakan dengan sangat tertutup, penuh penjagaan karena menuai banyak kontroversi. Pada saat itu, pernikahan ini hanya dihadiri oleh saudara kandungnya Ramirez, keponakannya Ramirez, pengacara, dan juga seorang penulis buku. Kebaktian pernikahannya ini juga hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Diketahui ya, Lioy pada saat itu terlihat anggun mengenakan gaun putih pendek. Pada saat itu juga, Lioy memberikan Ramirez sebuah cincin yang terbuat dari platinum karena Ramirez beralasan iblis itu tidak menggunakan emas. Setelah prosesi pernikahannya selesai, Lioy diminta komentar oleh rekan media mengenai pernikahannya. Lioy berkata bahwa dia terbiasa dengan anggapan banyak orang yang bilang kalau diri dia itu bodoh. Menurutnya, alasan Lioy bisa jatuh cinta dengan seorang iblis adalah sederhana aja. Dia yakin dan teguh dengan kepolosannya Ramirez. Lioy melihat Ramirez ini bukanlah sebagai pelaku kejahatan, tapi sebagai korban dari kehidupan. Somehow, Lioy ini merasa kalau Ramirez itu mesti ditolong, mesti dibaik-baikin. Lioy juga memberikan komentar bahwa dia sebenarnya menginginkan 5 atau 6 orang anak dari pernikahan ini. Sayangnya, hal ini tidak bisa terjadi karena Ramirez adalah seorang tahanan yang terpidana mati. Bisa menikah dengan tahanan yang terpidana mati dengan segudang kasus aja itu sebenarnya melewati batas toleransi atau kemanusiaan, apalagi punya anak dari iblis. Walaupun begitu, setidaknya ya salah satu mimpinya Lioy ini sudah terwujud, yaitu bisa menikah dengan Ramirez. Entah apa yang ada di pikirannya, Lioy itu tulus dan cinta mati dengan sang iblis. Setelah pernikahannya, kehidupan mereka itu menjadi normal kembali. Well, dibilang normal sih enggak ya, karena lu menikah dengan iblis men. Enggak ada hal yang normal ketika lu menikah dengan
sang iblis. Pada saat itu kehidupannya Leo dan Rimes ya kayak suami istri biasa aja. Cuman ada jarak yang memisahkan mereka, yaitu jeruji penjara. Selama bertahun-tahun mereka menikah, selama bertahun-tahun juga masyarakat menunggu vonis kematiannya Ramirez. Pada saat rekan media meminta komentar mengenai kehidupan pernikahannya, Leo itu sempat memberikan informasi bahwa dia bakalan rela ikutan mati juga ketika Ramirez dieksekusi. Pada saat itu ya, entah karena kelewat bego atau kelewat cinta, masyarakat beranggapan bahwa oh oke, Leo itu kayaknya lu tulus banget, lu cinta mati, lu I love you so much lah sama Ramirez. Kita paham lah. Walaupun begitu, plot twistnya di sini nih. Setelah mereka menikah selama 13 tahun, Leo pada akhirnya memutuskan untuk menceraikan Ramirez. Mereka bercerai tepat setelah Leo mengetahui ada bukti DNA Ramirez yang terkait dengan satu kejahatan. Ramirez terbukti melalui DNA-nya telah melecehkan dan membunuh seorang gadis kecil berumur 9 tahun yang bernama Meilung. Kejahatannya ini terjadi pada tahun 1984, jauh sebelum Ramirez tertangkap. Setelah mengetahui hal ini ya, Leo dengan cepat langsung memutuskan hubungannya dengan Ramirez dan menceraikan dia. Pada saat dimintai komentarnya, menurut Leo, kejahatannya Ramirez ini udah lewat batas. Jujur ya, gue yang pertama kali ngebaca kasus ini tuh kayak, si anjing, lu kemana aja men? Lah kan dari awal juga begitu. Ramirez ini udah nggak ada manusia-manusianya sejak awal lo kenal. Lo kok baru sadar sekarang? Baru sadarnya tuh setelah 13 tahun menikah. Kayak, aduh, lo telatnya lama banget ya. Semenjak perceraiannya, Leo tidak pernah lagi tuh mau berkomentar mengenai hubungannya atau juga tentang Ramirez. Lalu setelah 10 tahun berakhir sejak perceraiannya, Leo langsung menghilangkan wajahnya dari mata publik. Tidak ada informasi mengenai keberadaannya Leo sekarang. Apakah dia bekerja sebagai jurnalis lagi atau move on, atau udah pindah lagi ke chapter kehidupan selanjutnya? Nggak ada yang tahu. Jadi dia benar-benar udah nggak pernah muncul ngebuat pernyataan atau memberikan komentar semenjak perceraiannya dengan sang iblis. Walaupun begitu, cerita dari sisi Ramirez ini belum selesai cuy. Pada tahun 2013, tahun dimana Ramirez bakalan dihukum mati, dia sempat bertunangan lagi dengan seorang wanita yang bernama Christine. Christine adalah seorang wanita cantik yang bekerja sebagai penulis dan usianya itu masih 23 tahun. Saking cintanya Christine terhadap Ramirez, Christine itu sempat pernah ngelabrak salah satu fansnya Ramirez. Bisa dibilang ada semacam persaingan di antara para penggemarnya Ramirez. Selain itu juga diketahui ya kalau Christine ini bisa dibilang lebih reckless, lebih gila, lebih liar cintanya kepada Ramirez dibandingkan Leoy. Pada saat itu Ramirez dimintai komentar tuh oleh rekan media. Rekan media ini kayak bertanya-tanya, kayak kok Ramirez ini punya banyak banget penggemar sih? Kok masih ada sih orang yang mengagumi dan memuja seorang penculik, pembunuh, dan juga pelaku pelecehan seksual? Kok lo bisa banyak banget sih menggayat wanita untuk jatuh cinta kepada lo? Jawabannya Ramirez mengenai pertanyaan ini adalah, mungkin gadis tertarik denganku karena mereka bangga bisa ngobrol dan berhubungan denganku, sang iblis. So, itu adalah cerita tentang wanita yang menikah dengan iblis. Kayak, gue mau berkomentar banyak tapi kayak, nggak jadilah. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, langsung aja klik tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus pengerikan selanjutnya. Good night.